Kerajaan Kediri adalah kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12, tepatnya pada tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaannya terletak di dekat tepi Sungai Brantas yang pada masa itu telah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Ibu kota kerajaan ini adalah Daha, yang berarti kota api, yang terletak di kota Kediri sekarang. Adanya pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11. Raja Airlangga adalah pendiri sekaligus raja terakhir dari kerajaan Kahuripan yang pernah berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11. Raja-raja kerajaan Kediri adalah keturunan dari Airlangga. Raja Airlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Hal ini dilakukan karena Airlangga memiliki dua putra, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Untuk menghindari perpecahan di antara dua putranya, Airlangga memberikan Kediri atau Panjalu kepada Samarawijaya dan Jenggala atau Kahuripan kepada Mapanji. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Setelah terjadi perpecahan tersebut, Sri Samarawijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Dahanapura atau Kediri dan mendirikan kerajaan Kediri pada tahun 1045 Masehi. Berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri didirikan sekitar abad ke-11 Masehi di Jawa Timur, Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada masa pemerintahan Raja Jayabaya yang terkenal dengan ramalannya yang legendaris. Pada mulanya, Kediri merupakan bagian dari Kerajaan Medang. Namun, setelah runtuhnya Medang, Kediri menjadi kerajaan mandiri yang berpengaruh di wilayah Jawa Timur. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Jayabaya atau berkuasa sekitar 1135 sampai 1157 Masehi, yang terkenal karena membangun kekuatan ekonomi, budaya, dan militer yang signifikan. Setelah masa Jayabaya, Kediri terus berkembang, meski akhirnya jatuh ke tangan Kerajaan Singhasari pada abad ke-13. Silsilah kerajaan Kediri dimulai dari Sri Samarawijaya yang merupakan raja pertama dari kerajaan ini. Berikut silsilah raja-raja kerajaan Kediri: Sri Samarawijaya 1042 sampai 1051, Sri Jitendrakara 1051 sampai 1102, Sri Bameswara 1102 sampai 1135, Sri Jayabaya 1135 sampai 1159, Sri Sarweswara 1159 sampai 1169, Sri Aryaswara 1169 sampai 1180, Sri Gendra 1180 sampai 1182, Sri Kameswara 1182 sampai 1194, Sri Katerjaya 1194 sampai 1222. Kerajaan Kediri didirikan oleh Sri Samarawijaya yang merupakan sepupu Raja Airlangga. Raja Airlangga membagi kekuasaannya kepada dua anaknya, yaitu Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Sri Samarawijaya kemudian mendirikan kerajaan Kediri di wilayah Kahuripan. Perkembangan Kerajaan Kediri. Perkembangan Kerajaan Kediri meliputi bidang agraris, perdagangan, dan sastra. Kerajaan Kediri juga dikenal dengan masyarakatnya yang tidak menerapkan sistem kasta. Perkembangan Kerajaan Kediri, bidang agraris. Kerajaan Kediri berkembang sebagai kerajaan agraris yang bergantung pada hasil pertanian di sekitar Sungai Brantas. Bidang perdagangan, Kerajaan Kediri berkembang pesat di bidang perdagangan seperti emas, perak, kayu, cendana, rempah-rempah, dan pinang. Bidang sastra, Kerajaan Kediri menghasilkan karya sastra seperti Kitab Baharuyuda yang ditulis oleh Raja Jayabaya. Bidang sosial, masyarakat Kerajaan Kediri tidak menerapkan sistem kasta, melainkan menilai tinggi rendahnya martabat seorang berdasarkan tingkah lakunya. Raja-raja yang berkuasa pertama, Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya. Tahun berkuasanya adalah 1042 sampai 1051 Masehi. Raja yang kedua adalah Raja Kediri Sri Jendrakara, berkuasa pada tahun 1051 sampai 1112.
Raja ketiga Kerajaan Kediri adalah Sri Bameswara. Tahunnya dari 1112 sampai 1135 Masehi. Raja yang keempat adalah Raja Jayabaya, berkuasa pada tahun 1135 sampai 1159. Raja kelima Kediri adalah Sri Sarweswara, 1159 sampai 1169. Raja keenam Kediri adalah Sri Aryeswara, berkuasa pada tahun 1169 sampai 1180. Raja ketujuh Kerajaan Kediri adalah Sri Gandra, berkuasa pada tahun 1180 sampai tahun 1182. Raja ke-8 Kediri adalah Raja Kameswara, berkuasa pada tahun 1182 Masehi sampai 1194 Masehi. Raja ke-9 Kerajaan Kediri adalah Kertajaya, berkuasa pada tahun 1194 sampai 1221. Pusat pemerintahan dan wilayah persebaran Kediri. Pusat pemerintahan Kerajaan Kediri berada di daerah Daha, yang kini termasuk wilayah Kota Kediri, Jawa Timur. Daha menjadi ibu kota kerajaan setelah Kediri berpisah dari Kerajaan Kuripan pada abad ke-12. Wilayah persebaran Kediri. Kerajaan Kediri memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas, mencakup sebagian besar Jawa Timur dan kemungkinan bagian dari Jawa Tengah. Pengaruh juga meluas ke wilayah pesisir utara dan selatan Jawa melalui jalur perdagangan. Berdasarkan catatan sejarah dan prasasti, beberapa daerah yang dipengaruhi oleh Kediri antara lain adalah yang pertama adalah Jawa Timur, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, dan sekitarnya. Yang kedua adalah Jawa Tengah bagian selatan, sekitar wilayah Mataram. Yang ketiga adalah pesisir utara Jawa melalui jalur perdagangan. Keempat adalah Bali, memiliki hubungan politik dan budaya dengan Kediri. Kelima, sebagian Sumatera dan Kalimantan dipengaruhi Kediri dalam perdagangan. Masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Kediri yang paling terkenal adalah masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Dia juga dikenal dengan salah satu raja terbesar di tanah Jawa. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil mengambil kekuasaan Erlangga seluruhnya dengan mengalahkan Kerajaan Jenggala dan menyatukan Kediri. Kerajaan yang dipimpin juga sangat makmur. Bahkan kekuasaan kerajaannya meluas hingga seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Garis keturunan Jayabaya juga menjadi pemimpin-pemimpin besar pada kerajaan setelahnya, seperti Majapahit hingga Mataram Islam. Uniknya, Raja Jayabaya juga terkenal akan ramalan-ramalannya yang terbukti di era modern ini. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Keruntuhan Kerajaan Kediri terjadi pada tahun 1422 Masehi di masa kepemimpinan Sri Maharaja Kertajaya. Faktor keruntuhan Kerajaan Kediri bermula dari konflik internal antara Kertajaya dengan kaum Brahmana. Kertajaya memiliki ambisi untuk disembah oleh kaum Brahmana, Hindu ataupun Buddha. Peninggalan prasasti Siraketing. Prasasti yang satu ini dituliskan tentang kisah Raja Jayawarsa yang memberikan hadiah kepada masyarakat di Kerajaan Kediri berupa tanah. 2. Prasasti Ngantang.
Isi dari peninggalan kerajaan Kediri ini ialah sebuah cerita mengenai Raja Jayabaya yang memberikan hadiah kepada masyarakatnya di desa Ngantang serupa sebidang tanah bebas pajak. 3. Prasasti Jaring. Isi dari prasasti Jaring ialah cerita mengenai Raja Gandra yang membuat dan memberikan nama pada sejumlah hewan seperti tikus hingga kebo atau kerbau. 4. Prasasti Kamulan. Prasasti berisi kisah mengenai Raja Kertajaya yang mendeklarasikan kemenangan kerajaan Kediri dari peperangan melawan musuh di Katang-Katang. Apakah kerajaan Kediri pernah menjajah? Kerajaan Kediri yang berkembang di Jawa Timur sekitar abad ke-11 hingga 13 Masehi tidak dapat dikatakan menjajah dalam pengertian modern. Namun, kerajaan Kediri memang memiliki pengaruh yang kuat di wilayah sekitarnya dan sering melakukan ekspansi melalui penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan Kediri atau wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Pada masa kejayaannya, Kediri dipimpin oleh raja-raja seperti Raja Jayabaya yang dikenal karena kekuatannya dan upaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka memanfaatkan peperangan dan diplomasi untuk mengontrol daerah-daerah sekitarnya, termasuk beberapa bagian dari Jawa Timur dan sekitarnya. Meskipun demikian, cara mereka menguasai wilayahnya lebih bersifat penaklukan dan dominasi politik daripada penjajahan dalam konteks kolonial yang tidak kenal pada masa modern. Jadi, meskipun dalam ekspansi, istilah menjajah dalam konteks kerajaan Kediri tidak sepenuhnya tepat. Pengaruh kerajaan Kediri di zaman sekarang. Warisan budaya kerajaan Kediri memiliki banyak peninggalan budaya yang masih dipelajari dan dihargai hingga kini. Misalnya sastra Jawa kuno yang berkembang pada masa Kediri, seperti Kakawin yang karya-karyanya masih menjadi rujukan penting dalam studi sastra. Salah satu karya terkenal adalah Kakawin Arjuna Wiwaha yang menceritakan kisah Arjuna, pahlawan dari epos Mahabharata. Bahasa dan sastra. Pengaruh Kediri juga terasa dalam bahasa Jawa, terutama dalam bentuk sastra klasik yang digunakan pada masa itu. Banyak istilah dan gaya bahasa yang digunakan pada masa kerajaan Kediri yang tetap ada dalam kesusastraan Jawa sekarang. Pengaruh kerajaan Kediri di zaman sekarang. Yang pertama adalah arsitektur dan situs sejarah. Beberapa situs sejarah yang terkait dengan kerajaan Kediri masih dapat ditemukan, seperti Candi Penataan yang merupakan salah satu peninggalan terbesar dari masa kerajaan tersebut. Candi ini tidak hanya penting dari segi arkeologi, tetapi juga menjadi objek wisata dan simbol identitas budaya lokal. Yang kedua adalah pengaruh agama dan kepercayaan. Pada masa Kediri, agama Hindu-Buddha berkembang pesat, dan pengaruh ini masih dapat dilihat pada banyak tempat ibadah, serta dalam penghayatan spiritual masyarakat. Ritual dan tradisi keagamaan yang ada pada zaman Kediri turut membentuk praktik keagamaan yang masih hidup di Indonesia saat ini, meskipun telah berbaur dengan pengaruh Islam. Yang ketiga adalah politik dan pemerintahan. Struktur pemerintahan kerajaan Kediri juga dapat dilihat dalam sistem pemerintahan lokal di Indonesia. Meskipun sudah ada pergeseran dalam tatanan negara, prinsip yang dipakai pada masa kerajaan seperti sistem birokrasi dan tata kelola pemerintah mungkin memiliki kesamaan dengan yang ada di zaman modern. Latar belakang runtuhnya kerajaan Kediri. Runtuhnya kerajaan Kediri yang terletak di Jawa Timur pada abad ke-12 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa latar belakang yang mendasari runtuhnya kerajaan Kediri ini antara lain serangan dari kerajaan Singasari pada tahun 1922. Kerajaan Kediri mengalami serangan dari kerajaan Singasari yang saat itu dipimpin oleh Raja Ken Arok. Serangan ini terjadi setelah perselisihan internal di Kediri, di mana para pejabat dan bangsawan berkonflik mengenai kepemimpinan dan perebutan kekuasaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok. Akhirnya berhasil mengalahkan Kediri yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan ini.
Yang kedua adalah perebutan kekuasaan internal. Sebelum jatuhnya Kediri, kerajaan ini mengalami ketidakstabilan politik internal. Para raja yang memimpin seringkali terlibat dalam konflik internal yang mempengaruhi kemampuan kerajaan untuk mempertahankan kekuasaannya. Salah satu contohnya adalah perseteruan antara Raja Kartajaya dan para bangsawan di bawahnya yang berujung pada ketegangan yang memudahkan serangan dari luar. Yang ketiga adalah peralihan kekuasaan ke Singasari. Setelah jatuhnya Kediri, Singasari muncul sebagai penguasa baru di Jawa Timur. Kerajaan ini lebih kuat dan mampu mengonsolidasikan kekuasaannya dengan lebih baik. Ken Arok yang sebelumnya merupakan seorang pejabat di Kediri akhirnya mendirikan Singasari sebagai kerajaan yang lebih dominan. Yang keempat adalah faktor eksternal dan ekonomi. Selain faktor politik, ketidakstabilan ekonomi dan pergeseran dalam pola perdagangan serta hubungan luar negeri yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi kekuatan Kediri. Kerajaan Kediri yang pernah berjaya pada perdagangan dan perikanan mulai menghadapi kesulitan dan mempertahankan perekonomiannya. Dengan berbagai faktor ini, kerajaan Kediri akhirnya runtuh, memberi jalan bagi kebangkitan Singasari yang lebih kuat di wilayah Jawa Timur.